Tapi lah untuk misalnya kita terlahir sebagai orang yang sregep gitu. Iya. Sregep malas-malasan maksudnya. Orang yang sregep atau ngerti teknisnya beberapa hari disemprot itu mending pakai lemprak. Kenapa? Karena ini kan berarti dhewe wis ngirit bladak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton Indonesia. Nah ini Mas Danang apa Mas Ferry ini di gini? Mas Ferry lagi di atas sana Mas, itu tempat dia hari-harinya di sana Mas. Oh di sana. Nah, di sini cuma jaga son ini Mas. Ini pemilik domba bagus ini. Ya, saya sekarang di jaga son ini Mas. Oh nggih. Mas aku tak ke sana ya. Siap monggo Mas, langsung direvisi aja Mas. Iki kemarin nenek sing teko iki lho Mas, kandang Eropa iki lho Mas. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam, ngolak bos ning kene pewanas. Lha iki enek gardu pandange iki. Iki apa Mas iki? Iki sebenarnya nak arek-arek kan bertamu ben enak di sini. Oh, alah cangkrone di kene. Di sini terus lihat dari atas ini kan lihat domba-domba kan enak tuh. Iki enek palung pakan barang di kene. Pak untuk melengkapi itu sebenarnya dige asbak, Pak. Asbak karo ndeleh sandal. Oh, menaruh iya. sandal. Iya, kok kene enak toh. Pandangannya penak. Nah, iki lek malam sahdu maneh Mas, sampai tengah telu gak apa-apa deh. Tapi sih kurang panas ya? Panas gak sih? Lek susu panas Mas di sini. Ini kan pas delala pas mendung. Lek malam sahdu. Lah iki Mas, iki kan ada tekon masalah iki. Kandang Mas. Masalah kandang. Kemarin Mas jenis domba udah ada video sebelumnya sama pakan ya Mas ya. Pakan itu iji itu pakan. Ini syuting iji sakmono, saya panggang sakmono ya Mas. Pakannya mau ora gitu. Dipakake Mas, habisnya 8 hari loh ini. Oh satu itu ya, satu apa lek ngaran? 1 kilo. 1 kilo itu 8 hari. 8 hari untuk berapa? 108 ini. 108 ya. 109 tambah cempe, tapi cempene kan rong mangan. Iku pada kemarin 45 hari ya. Sekali ngarit sekali panen tuh 45 hari itu langsung dibabat habis jadi semua. Jadi berapa kemarin? 10 ton. 10 ton itu wakil iki ya? Sebagian kan langsung disalurkan di plastik-plastik kecil. Itu. Balik ke kandangnya Mas. Ini kan kandangnya lek tak dulu kandang Eropa ya. Ini tuh turun apa di atas? Wis mudun ya? Mudun ya, biar lebih jelas ya. Tapi kan harus merasakan di atas ini. Iya, Saya tak minum lagi Mas. Nah, ini kebetulan di sini itu ada 2 kandang ya Mas. Ini sepilas dulu ya. Ini ada kandang panggung. Kandang panggung. Ini yang ini ada kandang apa ya lengarane? Lemprak atau resean. Ya. Itu piye Mas lek menurut sampean? Gini. Kandang panggung ini kan sebenarnya awal dulu di sini tuh pakai panggung. Sebenarnya pakai panggung, terus nambah juga pakai panggung tapi dengan kerangka bawah itu nangarane itu deliko. Deliko itu slogoran. Itu aku pakai besi semua karena pengerjaannya cepat dan terlihat rapi. Nak geladak ya dulu pernah pengen pakai slat plastik, ternyata untuk breeding kurang cocok. Kenapa Mas? Licin, jadi ketika ngawin kepleset-pleset lanangnya. Gak iso ngresep air ya? Enggak, yang sled kan pakai plastik. Ya maksudnya lek kayu kan ketoknya pamot kencing iso ngresep. Oh iya, bener-bener ngresep dek kayune maksudnya. Terus untuk domba bunting resiko kepleset itu tinggi, padahal kan dia bawa janin. Terus ini kan akhirnya keropos Mas. Mesinnya itu? Mesinnya keropos, terus aku upgrade ke kandang, iki tak ganti, tapi wedhusku tak delendi gitu. Pada waktu itu kan belum waktunya jual. Iya. Soalnya kandang penuh aja belum kok, mosok wis dijual kan gitu. Akhirnya tak bongkar. Ada kesempatan main di Parerejo itu ke tempatnya Bang Hendro. Parerejo, Pare sini toh? Parerejo, tetangga desa kan pas kumpul loh, kok kandangnya di bawah. Nah aku tanya, ini alasnya pakai apa Mas?
pakai gerajen seperti itu. Gerajen itu serbuk gergaji. Oh, penggerajian kayu. Lah Delalai kan di daerah sini itu deket dengan pabrik TPK atau kayu lapis itu loh Mas. Dek kene apa ning kayu-kayu itu Mas? Apa jenenge buran Cina kuwi? Deket-deket. Pokoknya daerah Parirejo ke sekitaran Parirejo itu kan banyak toh. Itu pengolahan kayu baik yang dipakai sendiri kayu lapis ataupun yang disetor ke luar daerah Kediri seperti itu. Terus tak coba tak aplikasikan. Oh oke, itu solusi. Akhirnya kan tak bongkar. Jebret, tak taruh bawah. Terus geladaknya tak taruh atas ini. Yang buat duduk-duduk kita tadi. Oh, ini geladaknya dulu. Jadi geladak itu jadi geladak manusia. Itu sampai ke sana sebenarnya barang-barang tak taruh atas ini juga. Bawah tak buat serbuk gergajen. Terus delalah setelah mengalami sendiri kok, wah cocok ini. Karena dia bisa menyerap urin dan nggak membuat dia becek. Lek becek kan otomatis yang putih-putih iki jeplok kabeh elek ngono to Mas. Lek jeplok kan sing repot aku sendiri. Bolak-balik ngedusi. Wah udah 100 ngedusi ra mari-mari nanti. Berarti ki serbuk gaji, Mas. Serbuk gaji tapi nah ini udah bercampur kotoran. Itu tebelnya pira ta biasanya? Tebelnya aku setinggi ini Mas. Batasnya kan setinggi batako. Diberdirikan. Ya wis itu untuk dasaran dikasih 1 kali sak penuhnya ini ruangan ini. Ini biasanya 2 sak. 2 sak. 2 sak dikasih nanti nak misalnya udah padat kayak ini tadi. Di bawah ini kan mulai padat. Nanti besok ini waktunya nambahi. Oh ditambahi terus sampai niki batasnya niki. Sampai setinggi batako ini wis penuh Mas. Penuh di bongkar, dipacul gitu. Terus dimasukkan ke sini. Ini penampungannya. Ini nanti diolah untuk dijadikan pupuk. Ini padahal kotoran ya? Kotoran campur gerajen ini. Tapi ra mambu blas sih Mas. Tapi aku di sini mampu ya Mas. Oh iya. Tapi juga maksudnya gak mambu nemen lah. Oh iya. Ini disemprot probiotik juga. Oh pakai probiotik. Nanti kan nak wis penuh difermentasi terus ditutup dengan terpal di sini tuh. Berarti kandang iki mau 2 fungsi lah. Bisa jadi pupuk langsung. 2 fungsi. Satu kan dia terbuat dari gerajen kan juga organik. Oh iya. Itu. Biayanya piro lek gerajen? Tuku lah Mas. Lek gerajen beli Mas. Beli per sake ada variasi harga. Kalau kita ngadai sendiri 5.000. Kalau beli lihat ukuran sake itu ada mulai 13 sampai 20.000. Tapi kalau curah lebih murah lagi. 1 truk itu truk ban double itu 1.200.000. Kamu biasanya belinya apa? Belinya sak-sakan karena saya males, gak gelem ngadai. Lek curah engko otomatis kan ngadai nggak ada tempat. Keterbatasannya tempat. Tapi kalau teman-teman misalnya berminat bek kandang lamprak, terus lahannya luas, ada tempat penampungan gerajen sementara, mending beli curah. 13.000 ya tadi. Beli curah tadi 1.200.000 satu truk. Sing sampean sak-sakan to sampean? Mulai 13.000 sampai 20.000 tergantung ketersediaan. Tercover nggak sih sama penjualan kotorannya? Ini kalau terfermentasi, ini HPP plus HPP termasuk tenaga kerja yang nyelep, terus termasuk ada itu 9.000. Iya. Nilai jualnya ini itu adalah minimal harganya 20.000. Itu belum distorkan. Kalau ambil banyak biasanya kita ngambil ya, kita potong beberapa gitu. 20.000 tadi HPP tenaga sama sake 9.000. 9.000 plus harga serindile. Seperti itu. Kalau yang ini, berarti ininya nggak dihitung? Iya dihitung. Ini kan sekali panen, ini dapat sepertiganya ini kolam iki. Sepertiga kolam ini berarti kan 3 kali panen keseluruhan kandang iki. Sing selain panggung ya, kok nak panggung geladaknya nyemplung gini. Gerajen tok ambek kotoran ndek kene iki 3 kali panen. Lah ini nak diseleb jadi 150 sak. Atau 3 juta. 3 juta. Padahal ini pakai gerajen per sekali panen itu rata-rata habis 8. 8 kali. Wis dianggap harga sing 20.000 ya. 160.000 toh. Kali 3 480.000. Ini 3 juta. Belum dipotong tadi ya. Dipotong 9.000.
9.000 kali berapa tadi? Anggap aja gini, misalnya 20.000 dianggap HPP ini 10.000 ya, berarti kan separuh-separuh. Berarti dari 3 juta itu mau untungnya 1.500. Wes untung ya? Untungnya, Iya, untung ya? Belum. Okay. Dipotong tenaga kerja. Lah dipotong 480 dianggap 500 toh. 1.000. Berarti kan 1.000. Gitu. Tadi masih cover, nanti 1.000 bisa buat beli bahan pakan lagi. Nah, seperti itu. Terus itu tadi ini bahannya kayu sembarang nggak Mas? Apa kemarin ada yang tanya juga sih pakai sekam bisa gak sih Mas? Nak pakai gini Mas, sebenarnya kan enggak harus sengon. Nak sengon kan aku kebetulan yang tidak disengaja dan cocok. Lah nak intine tidak mabul-mabul. Nah, aku kan puas nggak mabul-mabul kan mengganggu pernafasannya juga. Terus yang kedua mampu menyerap urin. Jadi contoh gini ya, ini nak lebih cepat basah nggak apa-apa, nggak mabul-mabul nggak apa-apa. Kalau lebih cepat basah kan kita lebih cepat nambah, lebih cepat ganti. Jadi malah tandang gawe ini sering. Nak kayak gini kan iso saulan pisan. Ini bahkan yang di luar 2 bulan. 2 bulan belum diganti? Belum diganti. Itu. 2 bulan. Hanya kita semprot dengan ini. Oh ini apa Mas? Ini untuk disemprot juga? Untuk ngurai amoniak. Begitu wes kayak gini toh, kita posisi segini. Ini pedas, kita semprot. Oh, dilihatnya dari mata kita ya? Mata dan biasanya bau. Nak sama mau bilang tidak bau atau baunya ringan, aman berarti. Itu sebenarnya disemprot pakai ini juga. Amoniaknya disemprot ini. Apa Mas? Prebiotik kok? Probiotik biasanya pakai yang untuk pertanian itu bisa, probiotik pertanian. Sama ini dodol pora ini? Dodol, ini dodol. Buatan sendiri tapi. Tapi kalau misalnya dari jarak jauh, misalnya belinya di Florida, kan nggak ada, nanti pakai probiotik pertanian. Pertanian. Iki mau terus. Tambahin nitrobak bisa. Oh iya. Nganu. Kalau kelebihan dan kekurangannya dibanding kandang panggung. Gini. Sebenarnya ya nak disuruh milih. Disuruh milih aku tetap milih kandang panggung, Mas. Oh, nggak milih panggung? Kandang panggung. Karena kenapa? Kalau kita seperti ini, kalau kita nggak sering-sering nyemprot, amoniaknya kan naik. Iya. Jadi itu mengganggu satu pernafasan, dua penglihatan. Seperti itu. Jadi mengganggu kesehatan domba lah intinya. Yang disebabkan amonia itu tadi. Itu kekurangannya seperti itu, karena tetap milih kandang panggung. Tapi lah untuk misalnya kita terlahir sebagai orang yang sregep gitu. Iya. Sregep malas-malasan maksudnya. Orang yang sregep atau ngerti teknisnya beberapa hari disemprot, itu mending pakai lemprak. Karena kenapa? Karena ini kan berarti dhewe wis ngirit gladak. Pembuatan kandangnya. Tapi enak sing berpikir, tapi kan ganti tuku grajen. Loh, grajennya tadi kan wis dileke mbek penjualan malah kotoran. berarti 1 juta ya. Itu tadi. Jadi mengirit pembuatan gladak, biasanya gladak itu lek di domba ya enake kita model ndek seperti ini wis cukup, nggak perlu tinggi-tinggi. Nek misalnya ini jerapah kan dia harus tinggi toh, harus ono. Jerapah kandangnya pagere dhuwur. Pagere dhuwur, lek misalnya jerapah, lek domba kan ndek 60 cm segini wis gak iso lompat ini. Itu. Terus otomatis kan kayunya luwih ngirit neh, ditambahi ngirit di gladak. Gladak biasanya iso ngirit 60 sampai 70%. 70% nak kayunya ngetok dhewe wis. Oh, dibandingkan kandang panggung biayanya lebih murah 70%. 70%. Terus iki aku pembuatan ini ya memanfaatkan dari bekas kandangku yang pertamanya besi itu tadi. Oh, pager-pager ini. Nak dihitung kosnya berapa? Sangat murah karena cuma jasa tok ini. Terus mungkin nak sing iso dihitung pas kandang panggung itu dulu. Panggung dulu ya. Intinya dibandingkan panggung biayanya lebih ngirit 60%. Tadi aku lihat di sana kan sampean dia jualan kandang juga tuh. Jualan. Terus, oh iya, Iku sampean bakulan kandang panggung apa kandang ini? Gini, bisa semua. Kandang lemprak bisa, kandang panggung bisa, kandang cemping bisa. Intinya pokok kalau pengen template berarti desain dari kita. Nanti kan dibuatkan 3D. Jadi orang sebelum pesan misalnya pesan koyo arsitek omah lu kan. Mas. Iku tim. Nah aku ya gak iso apa-apa, isone ngene iki videonan. Iku tim, dek engko ndelok lokasi, yo karo aku barang. Engko cocoke piye, terus dihitungke. Budgetnya sak piro sing cocok karo budgetnya iku sak piro. Seberapa gitu kan. Engko dihitungke dikasih 3D.
nanti kandangnya jenengan jadinya seperti ini. Jadi wong delok ning 3D-ne itu oh kok dadine ngene. Kok misalnya kurang cocok, Mas pintunya ini dipindah ke sini kan penak. Seperti itu. Nanti ada apa? Fake, nah wis fake nanti baru DP terus termin dibuatkan. Wis kan asli profesional kayak pemborong arsitek ngono ya Mas ya. Nanti nak misalnya ngisi dombanya ya diisikan sekalian bisa. Oh iya, pakan sekalian. Domba. Langkah-langkah Mas di peternak berarti iki disingkat ya? Bisa disingkat 1 malam. Buat kandang. Buat kandang ngisi pakan bisa dari sini semua. Atau misalnya udah punya kandang berarti ngisi atau pakan bisa dari sini. Udah punya kandang, udah punya isi berarti pakan bisa dari sini. Udah punya kandang, udah punya isi, udah punya pakan. Berarti penjualan bisa ke sini. Seperti itu. Dibantu penjualan juga? Penjualan juga dari sini. Wah, itu karena di Kediri ini kan beberapa peternak penggemuk kan masih ambil dari luar Kediri. Nanti kalau misalnya dombanya udah jenis seperti ini, berarti kan memenuhi syarat untuk digemukkan secara cepat itu tadi loh Mas. Iya. Jadi ketika ngambil dari Kediri sendiri, mereka akan ngonversi yang kos kirimnya iso didadekke 2 ekor meneh apa 1 ekor itu. Jadi luwih ngirit ini. Dengan harga yang sama mereka akan lebih ngirit. Ya. Nah, itu terus apa nah ya? Kok wis ya Mas ya. Masa itu? Sik apa nah ya? Ukuran kandang? Ukuran kandang ya, ukuran kandang itu gini Mas, lek gibas kan intinya dia makan harus bareng. Jadi untuk setiap 1 meter palungan ini, ya, itu untuk 3. Misalnya aku pengen ngingu swidak wedhus. Nah, ini dibalik, pengen ngingu swidak wedhus. Aku butuh kandang berapa? Bagi aja 3. Berarti panjang palungan harus 20 meter. 20 meter itu dari jumlah iso. Misalnya kini 10, mereng-rene 5, kini 5. Itu kan ketemunya tetap 20. Intinya dia bisa makan bareng, terus lek minum boleh antri, seperti itu. Minumnya mek loro tok ya Mas. Itu boleh antri, tapi lek makan harus bareng. Tuh Mas. Oh alah tiba, jadi lek iki ombone iki sebenarnya nggak terlalu ombo ya nggak apa-apa ya? Minimal lek breeding 2 meter sebenarnya untuk 1 lajur. Ke belakangnya 2 meter. 2 meter. Terus panjangnya itu mengikuti luas tanah ya. Tadi ya, mengikuti kepalanya tadi ya. Kepala per 1 meter 3 ekor. Tapi nak pengen lebih lebar itu bisa dibentuk huruf U atau bentuk huruf L seperti ini. Lah, enaknya lek lamprak ini ya. Ini nak misalnya kita bagi 2, pakannya sana tawa sini. Penggantian ini akan lebih cepat. Padahal dengan lebar yang sama, populasi sama. Tapi nak nggak disekat, ini akan lebih lama karena dia bisa memilih tempat yang kering, sing basah ini tadi, wes sempat kering seperti itu. Ada jeda waktu untuk kering, seperti itu. Berarti kesimpulannya gimana bi? Kandang sebenarnya lebih apik kandang panggung. Untuk segi kesehatan. Kesehatan lebih baik kandang panggung. Tapi kalau dari segi biaya lebih murah domba dengan menyiasati agar tetap sehat yaitu tadi. Dia harus segep ngerui, segep apa nyemprot intinya. Karena kan memang ada plus minusnya lah Mas. Itu tadi. Paling enggak ini bisa menjadi referensi teman-teman mau bikin kandang apa. Tapi bingung nanti langsung bisa menghubungi Mas Ferry itu ada apa itu? Pembuatan kandang. Nanti bisa dikonsultasikan sama Mas Ferry. Mas Ferry untuk borongan kandang panggung malah seneng ya? Nah, seneng. Akeh soalnya bahan. Itu tadi. Oke Mas Ferry, matur suwun. Oke, siap. Review kandang nanti kita kesini lagi pas itu ya, bikin pakan ya. Pas bikin pakan, siap. Karena nanti saya juga insya Allah pengen coba pakan Mas Ferry di kandangnya. Oke, matur suwun Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.